Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku untuk video yang ketiga ini. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video yang ketiga ini masih melanjutkan dari bab 1, yaitu pengolahan hasil pangan, hasil ternak atau perikanan. Ya, untuk yang terakhir ini adalah kita membahas tentang kemasan dan penyajian. Ya. Kita lihat dulu waktu kelas 7 dan kelas 8 itu dulu sudah pernah kita bahas tentang penyajian dan kemasan. Tapi sebelumnya masih dikerjakan tugasnya, sudah selesai sampai bab bumbu kemarin. Ya, kita lihat. Ya, ini ya, ini tujuannya ya. Tujuan yang pertama yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan kemasan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan penyajian. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan kemasan dan penyajian. Yang keempat, siswa dapat membedakan macam-macam kemasan dan penyajian. Ya, kita lanjutkan lagi. Itu tujuannya. Kita lihat. Ya, selanjutnya ini kemasan. Kalau yang kemasan adalah ya, kemasan itu digunakan untuk yang diperjualbelikan ya. Tapi kalau yang penyajian ya, yang penyajian ini digunakan untuk makanan yang langsung disajikan atau yang langsung dikonsumsi. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama yaitu kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, yang ketiga kemasan tersier. Apa itu kemasan primer? Kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung berhubungan dengan makanan. Ya. Yang kedua, kemasan sekunder itu adalah kemasan yang tadi yang primer kemudian dimasukkan, ya. Kemudian yang kemasan tersier ini yang lebih di luarnya lagi, ya. Berarti di luar dari kemasan sekunder. Lihat faktor-faktor kemasan. Ya. Kita lihat faktor-faktor kemasan, ya. Yang pertama, faktornya yaitu adanya sanitasi dan higienis, ya, sehat, harus faktor sehat. Yang kedua, cita rasa, berarti bagaimana kemasan itu menarik dari konsumen, ya. Sajian, bagaimana sajian itu bisa menarik untuk meningkatkan makanan tersebut, ya. Yang ketiga adalah warna dan teksturnya. Warna yang digunakan dalam kemasan atau sajian ya itu diusahakan jangan sampai mempengaruhi dari makanan tersebut, ya, itu yang warna. Nah, kemudian yang keempat itu alat dan kemasan, ya. Alat kemasan ini dibagi ada 5. Yang pertama yaitu alat penyajian tradisional, kemudian alat penyajian modern, kemudian kemasan tradisional, kemasan modern, dan penyajian kemasan yang dimodifikasi, ya. Nah, alat penyajian tradisional berarti tadi sudah saya sebutkan, saya jelaskan, berarti yang namanya alat penyajian itu yang langsung dikonsumsi, ya. Tradisional berarti yang terbuat dari alam. Contohnya dari daun pisang, ya, itu namanya alat penyajian tradisional. Kalau alat penyajian modern itu misalnya piring, ya, atau yang terbuat dari plastik, itu alat penyajian modern. Kemudian yang kemasan tradisional misalnya besek, ya. Kemudian yang dibungkus, ya,
Citom itu adalah kemasan yang tradisional. Kemudian yang kemasan modern dan penyajian atau kemasan yang dimodifikasi, ya. Yang pertama kemasan modern itu kemasan yang bisa dibawa di tenteng, yang dibawa pulang, ya. Itu yang terbuat dari plastik atau kaleng, itu termasuk kemasan modern. Kalau penyajian atau kemasan yang dimodifikasi itu adalah kemasan atau penyajian yang misalnya bentuknya seperti daun, tapi bahannya terbuat dari plastik. Yaitu adalah keempat faktor-faktor kemasan atau ini adalah juga termasuk kemasan tradisional, ya. Juga termasuk kemasan yang tadi, termasuk yang primer yang langsung berhubungan dengan makanan. Ini juga termasuk kemasan yang tradisional. Ya, ini yang kemasan juga tradisional. Lanjut, ini adalah kemasan yang ya, ini masih kemasan tradisional, ya. Kemudian dibungkus dengan plastik jadi modern, ya. Kemudian ini masih, nah ini juga termasuk kemasan yang tradisional, ya. Nah ini juga ada contohnya, nah ini, ya. Ini termasuk kemasan tradisional. Termasuk penyajian tradisional, ya, termasuk penyajian. Ini juga termasuk kemasan penyajian tradisional yang biasanya untuk di sampah, ya anak-anakku, ya. Selanjutnya, nah ini cara pembuatannya. Ini termasuk kemasan yang tradisional. Nah ini, ya. Nah ini adalah takir, ini penyajian yang tradisional. Nah ini juga termasuk penyajian yang tradisional, ya, yang terbuat dari lidi. Nah ini terbuat dari lidi, ya. Ya. Nah ini yang penyajian modern, ya. Ini penyajian modern, ini juga termasuk penyajian modern, ya. Ini juga kemasan yang modern, ya. Banyak sekali contoh-contohnya, anakku bisa kalian jumpai di pasaran, ya. Nah ini contohnya banyak sekali kemasan yang dibuat semenarik mungkin, ya. Kenapa dibuat menarik mungkin, ya? Untuk apa? Konsumen lebih tertarik, ya,
dengan barangnya, ya, dengan barang yang akan diperjualbelikan. Nah, ini kalau kemasan ini terbuat dari plastik. Nah, ini transparan. Ini sama yang dari plastik anak-anakku. Nah, ini dari kaca atau kaleng bisa. Ini dari kardus, ya. Nah, ini sama, ini perpaduan antara kardus, kertas dengan plastik juga sama, ya, dibuat semenarik mungkin. Ya, banyak sekali contohnya anak-anakku, bisa kalian jumpai di lingkunganmu. Ya, ini banyak sekali. Ya, ini ya. Nah, ini banyak sekali contohnya. Memang dibuat semenarik mungkin. Nah, ini beri label juga. Nah, ini yang mana yang termasuk yang modern? Yang modern ini yang terbuat dari kemasan modern dari kertas, ya. Kemudian mana yang termasuk primer? Nah, yang termasuk primer adalah, nah, ini contohnya. Nah, kalau yang kardus ini yang berhubungan dengan makanan, ini primer, ya. Primer ini dimasukkan dalam kardus lebih besar, namanya adalah sekunder. Sekunder ini dimasukkan lebih besar lagi, ini adalah namanya tersier, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya, ya. Ini contohnya. Tadi yang pertama dimasukkan dalam botol, misalnya botol dimasukkan dalam makanan, dimasukkan dalam kaleng. Nah, itu kalengnya itu termasuk yang primer. Kemudian yang kaleng tadi dimasukkan dalam kardus ini termasuk dengan sekunder. Dari kardus ini kemudian dimasukkan yang kardus yang besar, ini namanya adalah tersier, ya. Dan anakku, ya, berarti beda antara primer dan tersier. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan anak-anakku, ya. Semoga bermanfaat. Tugasnya adalah yang pertama, kalian membuat, kemarin sudah, ya, lanjutnya aja, ya. Lanjutnya buatlah dari resep yang kemarin, ya. Paling akhir kamu sajikan pakai apa? Pilih salah satu, apakah penyajian atau kemasan, ya. Nah, kemasannya atau penyajiannya ini modern atau tradisional, ya. Kalian terangkan, ya. Berarti ini merupakan tugas lanjutan yang kemarin, ya. Kemudian karena ini bab 1 sudah selesai, nanti akan saya beri ulangan lewat Google Form. Nanti saya share di kelas grup prakarya kelas 9. Gitu ya anak-anakku, ya. Saya kira hanya itu. Saya tutup alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.